Kalau sudah pasti bisa kita buktikan. Bawa saja, jalan. Lebih baik dibuktikan. Tolong dibawa karena tidak pernah ditunjukkan dalam persidangan di Surakarta, sehingga sudah ada korban satu sekarang merasakan hukuman 4 tahun dan 2 yaitu Gus Nur. Penggugat, Jokowi tidak pernah hadir. Itu yang kami harapkan. Penggugat, diam, jangan bicara kalau tidak boleh menjelaskan lagi. Saudara kan sudah tahu acara. Kok Mohon yang mulia jangan berpihak juga yang mulia. enggak memihak? Kamu sabar. Ini udah paham semua lah, enggak perlu lagi saya jelaskan ya. Oke. Silakan dulu Pak ditandatangani. Ini yang mulia. Munculnya ekor itu kan satu situasional karena beberapa tahun lalu ada COVID-19, maka ada social distancing sehingga tidak ada orang datang ke pengadilan dan lain sebagainya, maka pakai ekor dalam pengertian nggak ada sidang. Sekarang udah nggak ada COVID itu virus apa sekarang ini? Virus kekuasaan berarti ini. Jadi nggak boleh, harus ada sidang. Jangan menyalahi undang-undang pokok kehakiman yang mulia. Jadi ini sudah menjadi Pak, sudah menjadi aturan kami ya. Ya, saya pikir ini advokat sudah paham semua sebenarnya ya, sudah paham lah. Sekarang seluruh Indonesia Udah paham apa yang mulia? bahwa ntar dulu ya bahwa kita persidangannya ini itu secara online kan, ada namanya ekor. Iya, itu karena situasional COVID. Ya. Tapi dalam biasa-biasanya sebelum ada COVID nggak ada sidang ekor-ekoran begitu. Ya benar. Ya nggak apa. Kalau udah bener sekarang harus ada sidang lagi. Sebelum COVID enggak, tapi sekarang menjadi perma. Sudah dipermakan, memerintahkan kepada kami seluruh pengadilan negeri, ya, seluruh Indonesia ini kita yang mulia. Ya. Kan kami sudah ingatkan dari kemarin-kemarin, jangan mengikuti atau membuat hukum yang menyenangkan penguasa. Jangan. Ini tidak benar. Kalau mau ngerti yang berkuasa di negeri ini rakyat, kedaulatan rakyat. Ya, jadi ini sudah lama ini berlaku, ini firmanya tahun 2022. Ya. Kalau saudara tidak mau sidang ekor, kenapa saudara mau daftar melalui ekor? Nggak ada urusannya dengan urusan pendaftaran, itu karena mekanismenya udah berubah setelah kasus COVID sudah tidak ada. Itulah pintu Tuh, kenapa masuknya dibalikin kepada satu situasi yang masih COVID? Ya. Itu kan tidak benar gitu loh. Ini ilmu itu harus logik Pak, nggak boleh nggak logik itu. Ya. Jangan Pak. Jadi Maka ada jalan tengah Pak. Nah, saya selalu menawarkan yang rasa keadilan. ya. Ini punya falsafah kemanusiaan yang adil dan beradab. Majelis Hakim, mohon saya lagi ngomong ya. Jadi tolong dengan hormat. Kalau itu mau menuju ke ekor, sudahlah. Itu kan sidang menjadi abal-abal, nggak kita tahu, nggak ada bisa berdebat dan sebagainya. Maka itu tidak fungsional sebagai sidang mencari keadilan. Tapi jalan tengahnya begini saja, yang mulia. Ya. Mohon dengan hormat. Nanti kalau nggak ini nggak nyambung soalnya, maafin saya. Gini aja lah, kan kita fokusnya ngerti persoalannya adalah ijazah palsu Jokowi. Saudaraku, rekanku Otto, bisa bawa nggak ijazah asli Jokowi? Kalau bisa, saya kasus tutup. Yang mulia, yang mulia, pernyataan tentang ijazah palsu itu adalah tidak benar dan fitnah. Itu dulu satu, ya. Kami sangat keberatan dengan pernyataan tersebut. Saya ingin sampaikan, kami perlu berhadapan dengan kuasa penggugat yang mempunyai legal standing. Kami berpendapat bahwa penggugat ini tidak punya legal standing dengan gugatan ini. Itu sebabnya saya menolak mediasi. Ya. Jadi saya pikir, Yang Mulia, karena persidangan kita ini menurut Perma Mahkamah Agung memang memakai ikor, dan itu didukung, dan itu semestinya tidak hanya karena COVID,
Tapi itu betul-betul dilaksanakan untuk pelaksanaan suatu pekerjaan yang sederhana, murah, dan cepat. Ya, jadi saya tetap inginkan bahwa itu sidang ini dapat dilakukan dengan e-court. Nanti kalau umpamanya dibuktikan pemeriksaan dengan saksi-saksi, kita bisa sidang secara langsung. Saya kira permanya dijalankan aja Pak Yang Mulia. Ya, sekarang gini, jadi saudara rekan Oto ya, Pak Hakim juga, kaitan dengan legal standing untuk yang memberikan kuasa kepada kita, itu sebenarnya agenda sudah awal-awal. Ini udah 4 bulan. Jokowi tidak pernah memberikan legal standing kepada siapa? Kepada Sobat saya baru digugat sebagai pribadi sekarang ini. Sebelum perkara itu Anda menggugat sebagai presiden. Jangan salah, Anda yang salah. Persidangan selama ini Anda lakukan menggugat presiden, bukan Jokowi pribadi. Izin yang mulia. Tolong dicatat itu, Anda Izin yang mulia. Keberatan Pak Oto. Anda nampaknya tidak mengikuti persidangan ini dengan baik. Ya. Jangan lupa, kami tidak mempermasalahkan Jokowi sebagai presiden atau presiden adalah Jokowi. Yang penting bagaimana beliau masuk ke persidangan ini untuk mempertanggungjawabkan. Tidak seperti itu hukumnya. Bukan. Jika Anda tidak Anda setuju, harus bedakan pribadi dengan presiden. kami sudah membedakan. Kami sudah membedakan. Kalau begitu Anda yang tidak mengikuti persidangan ini, kami sudah membedakan. Kami sudah membedakan sehingga Yang Mulia memberikan arahan untuk mengedepankan Jokowi dan mengkemudiankan jabatannya sebagai presiden. Kami nggak ada masalah. Ya, saya hormati Yang Mulia. Ya, saya minta jangan bicara kalau tidak melalui majelis hakim ya. Jangan serobot-serobot begitulah. Ya. Oke. Ini sudah selesai bicara. Izin Yang Mulia. Penggugat sudah bicara. Izin Yang Mulia. Sudah nggak ada lagi. Sudah. Ya. Jangan lari. Ini kok arahnya lari ke Yang Mulia belum selesai. melanggar hukum acara kalau begini. Karena persoalannya bukan di situ. Kalau itu jadi persoalan, sudah selesai lama, Brother Oto yang saya hormati. Ya, sudah selesai di situ, Pak. Karena dalam pengertian hukum, kita semuanya sudah melalui prosedur dan benar. Kalau Anda minta salah satu prinsipal, Bambang Tri lagi ditahan gara-gara Jokowi yang memerintahkan atau apa yang kita tidak mengerti secara hukum. Itu tidak benar. Harusnya Saya tidak mau itu dinyatakan dalam persidangan ini. nggak ada urusannya. Tidak benar. Sekarang Anda nggak bisa Buktikan bedain. aja gugatan Anda di persidangan ini melalui e-court. Silakan aja. Saya bubar, saya bisa buktikan kenapa pakai ekor. Saudara Oto, kalau Anda merasa benar Kita sebagai akan pendukung buktikan Jokowi, asal tidak bawa saja ijazah Jokowi ke sini. Persidangan tentang ijazah Jokowi sudah berlangsung 2 tahun. Sudah berlangsung 3 jilid di Pengadilan Jakarta Pusat, di Pengadilan Negeri Solo, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat lagi. Sudah 2 tahun tidak pernah ditunjukkan ijazah asli Jokowi. Itu sebelum surat ketahui. Kalau sudah pasti bisa kita buktikan. Bawa saja, jalan. Lebih baik dibuktikan. Tolong dibawa karena tidak pernah ditunjukkan dalam persidangan di Surakarta, sehingga sudah ada korban 1 sekarang merasakan hukuman 4 tahun dan 2 yaitu Gus Nur. Karena Jokowi tidak pernah hadir. Itu yang kami harapkan. Penggugat, diam, jangan bicara kalau tidak melanjutkan lagi. Saudara kan sudah tahu acara. Kok Mohon Yang Mulia jangan berpihak juga Yang Mulia. nggak memihak? Kamu saudara. Ya, jangan ngomong dulu. Ini sudah selesai ya, perdebatan jangan berdebat lagi gitulah. Izin Ya, jadi, sudah nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Karena ini penting Ya, saya tidak berikan izin dulu. Sudah. Ini bukan masalah perdebatan itu. di sini. Enggak, bukan. Ini sebentar. Ini kan Ini seperti bicara pos ronda aja kalau begini ada modelnya. pemahaman aja. Ini Jadi kita izin. diatur hukum acara, jangan saudara Iya. bikin acara sendiri gitu ah. Bukan kaitan Nggak dengan ada gitu, ekor. nggak ada ya, nggak ada. Sekarang tanda tangan sini. Tanda tangan, silakan Bukan. tanda tangan sini. Ini ditandatangani bersedia untuk mengikuti acara ekor ya. Ini bahwa saudara bersedia mengikuti melalui ekor. Yang Mulia, saya protes ini Yang Mulia. Kesepakatan itu harus kedua belah pihak. Kalau kita belum setuju nggak boleh tanda tangan gini. Ilmu hukum mana yang mengatakan begitu? Ini kekuasaan Yang Mulia. Yang mulia dari mana kita
nanti kita atur. Nggak boleh begini. Ya, nanti kita atur. Ya, Yang mulia, ini sidang perdata, kekuatannya di kesepakatan. Saya dan teman-teman tidak sepakat untuk dengan ekor. Kenapa dipaksakan? udah nggak bisa, saudara. Kok nggak bisa? Siapa yang nggak bisa? Yang mulia ini, bagaimana yang mulia kau memaksakan? Ya, ini dasar. Aturan itu jauh di bawah undang-undang, nggak ada urusannya dengan aturan Nggak bisa. itu. Nggak bisa. Nggak boleh yang mulia. Kami tolak. Mengapa kau sebagai yang mulia yang harusnya bijaksana dan punya kode etik, Ya. harus disiplin, harus profesional, Ya. harus jujur, harus benar. Kenapa yang mulia berpihak? Yang mulia tahu persis kalau beralasan dengan perma, beralasan dengan peraturan Mahkamah Agung. Dengar Pak. Diam. Perma itu di bawah undang-undang yang mulia. Masa pas pelajaran sedasar gitu aja nggak paham. Saya tidak mau begitu. Saya tidak sepakat dengan ekor. Kalau mau sidang bertarung di sini Ya bisa. secara intelektual, adu hukum. Ya, tetap Bukan acaranya. dengan ekor. Ya. Kalau ekor siapa yang tahu? Sambil berak juga bisa lihat ekor gitu. Ya, Enak aja, nggak bisa. Harus sidang yang mulia. coba lihat penggugat ya, penggugat coba dengar baik-baik dulu penggugat. Kita ini kan memahami semua hukum acara. Terus bagaimana kalau kita nggak sependapat? Lalu dipaksakan. Sidang apa kalau dipaksakan ini? Ini hakim apa yang bisa berbicara seperti ini? Nggak bisa begitu. Ya, ya. Kenapa dia setuju yang mulia? Ya, karena dia menguntungkan dia. Semua ini menguntungkan dia. Jadi Kemarin nggak ada ya, gitu. saudara, satu. Janji yang mulia kemarin adalah sidang akan lanjut. Ya. Ini sesuai hukum acaranya di Iya, sini. tapi tidak dengan ekor. Ya, nggak bisa. Ya. Kok tidak bisa? Bagaimana? Apa alasan hukum yang membuat tidak bisa? Peraturan Mahkamah Agung itu di bawah undang-undang. Undang-undang mengajarkan HIR 1 pasal 123 ayat 1 dan semua peraturan lainnya harus sidang di sini. Ya. Bahkan Undang-Undang Pokok Kehakiman, Undang-Undang Pokok Kehakiman nomor 48 Ya. tahun 2009 pasal 2 ayat 4 Ya. sidang itu harus cepat, murah, sederhana. Ya, nggak ada, Ya. nggak bertele-tele, ini bertele-tele. Janganlah berpihak loh. Jadi gini ya, sebenarnya saya mau menjelaskan, tapi saya yakin saudara sudah mengerti. ini Sekarang perdata. zaman ini sudah berubah, Pak. Perdata kekuatannya harus di kesepakatan. Saya tidak sepakat dan kawan-kawan, betul? Ya, Prinsipal juga tidak sepakat. ya. Oke lah. Jadi sekarang acaranya. Kalau dia menuntut tentang yang memberi kuasa harus hadir, keluarkan Bambang Tri dari penjara, bawa ke sini, itu baru fair. Ya. Kalau itu tidak penting, ada prinsipal lain, itu ada hadir tuh, yang dari UI hadir tuh. Jadi kan Dia mengerti prinsipal, hukum Pak. acara, Bapak. Dia punya Ya. hak hukum. Ya. Yang mulia harus melayani sebagai hakim bijaksana, tidak boleh berpihak. Ini yang mulia sudah berpihak. Ini tolong, prinsipal kita punya hukum yang sama. Pasal 27 ayat 1 UUD 45. Setiap warga negara berkesamaan kedudukannya dalam pemerintahan dan hukum tanpa kecuali. Kenapa yang mulia ngadepin presiden jadi kecuali? Yang di sini presiden pribadi, katanya harus dipisahkan. Ya.